Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Arifin, pengasuh pesantren Abdurrahman Wahid, Soko Tunggal dan Anuriah Soko Tunggal. Saya merasa bahagia dan bangga ketika diundang oleh Kompolnas untuk memberikan sumbang saran tentang kriteria calon Kapolri. Bagi saya, di negeri yang bernama Indonesia ini, negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sebaiknya Kapolri adalah orang yang dinilai dan dipilih karena kecakapan. Kenapa? Karena kalau dia memiliki kecakapan, maka dia akan berjalan dan bekerja serta melaksanakan tugas dengan baik. Jadi dasarnya bukan karena agama, tetapi kompetensi. Negara yang berdasarkan Pancasila bukan negara yang berdasarkan teokrasi, yang penting beragama. Apapun agamanya yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia boleh saja Islam, boleh Kristen, boleh Hindu, boleh Buddha, boleh Konghucu, atau agama-agama yang disahkan di negeri ini. Dan presiden menunjukkan bahwa dulu bahkan di zaman Pak Harto yang dinilai otoriter pun menempatkan seorang Jenderal LP Murdani sebagai Panglima TNI atau Panglima ABRI. Dan banyak pejabat-pejabat kita yang beragama di luar Muslim. Bagi saya, Kiai NU, ada dasar klausul yang di dalam menentukan pilihan pemimpin itu agak sedikit berbeda dengan barangkali teman-teman yang bersifat agak kadrun atau radikal. Bagi Kiai NU, bagi kami, seorang pemimpin itu ketika menghadapi suatu dilema, ada dua calon yang kuat. Misalnya, yang satu memiliki tingkat pemahaman agama yang baik, memiliki kesalehan agama yang baik, dan dikenal orang baik, tetapi dia tidak kompeten terhadap tugas kenegaraannya. Yang satu, dia barangkali agamanya atau amalnya kurang baik, kurang soleh dalam kriteria agama, tetapi dia berkompeten di dalam tugas-tugas kenegaraan. Maka kalau dihadapkan oleh dua orang calon pemimpin yang kriterianya begini, biasanya kami memilih seorang yang berkompeten di dalam tugas dan bidangnya. Why? Karena kalau kesalehan seseorang, agama seseorang, amal baiknya seseorang, itu kebaikan dia, kesalehan dia kepada Tuhan. Tetapi ketidakmampuan di dalam menangani usaha kegiatan-kegiatan atau persoalan-persoalan kebangsaan membuat rakyat yang dirugikan. Dan ini kita tidak merekomendir. Maka lebih kepada orang yang faham tentang tugas, bidang tugasnya, ngerti apa yang ditangani, berkompeten, maka rakyat terselamatkan. Bahwa dia kurang soleh itu urusan dia dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting calon Kapolri itu beragama. Karena di negara ini berdasarkan Pancasila yang melindungi beberapa agama atau 6 agama. Maka sepanjang dia sudah memiliki agama, apapun agamanya, dia berhak memasuki kawasan Rising Star untuk dipilih menjadi pemimpin. Yang ketiga, di dalam keadaan yang carut-marut yang kayak begini, kesalahpahaman tentang agama ini melahirkan satu pandangan-pandangan yang tidak dewasa, sehingga terjadi penjungkir balikan, bahkan sampai adzan berubah menjadi hayya 'alal jihad yang harusnya hayya 'alas shalah. Ini karena apa? Karena orang kemudian terfokus bahwa negeri kita ini seperti negeri yang teokrasi, negeri yang berdasarkan agama. Padahal tidak, negara kita ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa seseorang calon Kapolri utamanya bisa dilihat dari track recordnya ini. Barangkali memang setelah keluar dari Akpol dia memiliki track record perjuangan yang baik, it's okay. Tetapi tolong, jangan sampai kemudian menyingkirkan calon-calon Kapolri yang didasarkan bukan karena kompetensinya, tetapi karena agamanya. Bangsa ini bangsa besar, membutuhkan pengayoman semua pihak, dan tunjukkan bahwa kita berdemokrasi dan berdemokrasi Pancasila yang sesungguhnya adalah dengan menempatkan semua anak-anak bangsa memiliki hak yang sama di dalam memimpin di negeri Indonesia ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Pak Dawam, kepada Mas Wahyu, Profesor Wahyu, mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang baik di dalam menentukan siapa sesungguhnya Kapolri Indonesia sebagai pengganti Pak Idam Aziz. Selamat berjuang, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.